Go! Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir ke channel ini, channel yang membahas tentang perhandphonean. Karena memang banyaknya request dari teman-teman untuk comparekan mana obat yang paling manjur, mana obat yang paling mujarab dalam menghilangkan jamur HP. Nah, pada konten kali ini saya ingin menggabungkan atau mengkomparekan sebenarnya sih dalam menghilangkan jamur HP itu mana saja obat-obat yang paling mujarab. Oke, di sini kita memiliki 5 cara teman-teman, masing-masing ada minus dan kelebihannya tentunya ya teman-teman. Dan di sini nanti kita dapat melihat ya mana saja yang paling kelihatan signifikan untuk perubahan dari penggosokan ini ya teman-teman. Untuk cara yang pertama kita memakai minyak kayu putih teman-teman. Sebenarnya untuk minyak kayu putih ini tidak diperuntukkan untuk cara-cara seperti ini, namun untuk masuk angin saja teman-teman. Jadi karena memang banyaknya atau memang di channel sebelah itu ada cara yang seperti ini, saya coba membuktikan untuk cara ini teman-teman. Oke, saya jelaskan untuk sebab-sebab HP berjamur itu karena memang silikon kotor teman-teman. Jadi ini silikonnya ini ada apa ya, ada lubang fingerprint ini Oppo A3s, namun ada silikon yaitu Oppo A5s. Karena kebiasaan dipasang Oppo A5s untuk silikonnya itu membekas untuk fingerprintnya teman-teman. Jadi berlubang seperti ini ya, membulat ya. Jadi untuk teman-teman dapat perhatikan sebelum digosok seperti ini. Oke, kita eksekusi pada smartphone-nya langsung gunakan material yaitu minyak kayu putih ya teman-teman. Minyak kayu putih ini menurut saya sih hanya membasahi sifatnya ya, tidak akan mengurangi dari potensi jamur. Namun di sini kita coba aja untuk oleskan dan kita gosok-gosok saja. Nah, untuk penggosokan ini kita lakukan satu kali karena memang untuk sampel saja, nggak usah bertele-tele, nggak usah 3 kali sampean ya. Jadi nggak usah bertele-tele, kalau ada perubahan nanti akan terlihat saja teman-teman. Jadi di sini kita gosok-gosokkan ya. Penggosokan ini kita menggunakan kain yang lembut saja agar supaya tidak melecetkan atau tidak menggoreskan pada backdoornya ya teman-teman. Jadi tidak terkesan lecet-lecet nantinya kalau memang jamurnya itu hilang. Oke, di sini kita lanjut untuk penggosokan menggunakan minyak kayu putih. Dan di sini memang untuk minyak kayu putih ini saya perkirakan tidak bisa karena memang sifat dari minyak kayu putih sendiri tidak untuk seperti ini, namun melainkan untuk apa ya, masuk angin saja sih. Kalau HP teman-teman itu masuk angin ya, kecuali memang menggunakan minyak kayu putih, kemungkinan recommended. Namun di sini kita coba untuk buktikan saja apakah menggunakan minyak kayu putih nanti dapat mengurangi dari kuantitas jamur pada smartphone ini ya teman-teman. Oke, menggunakan minyak kayu putih dirasa sudah selesai. Kita coba keringkan dengan mengelap atau membersihkan dengan kain ya teman-teman. Oke, di sini kita coba bersihkan dan dapat teman-teman lihat apakah sudah ada perubahan dari penggosokan yang pertama pada minyak kayu putih. Oke, masih saja terlihat ya teman-teman, karena memang di sini sifat dari minyak kayu putih sendiri hanya membasahi ya teman-teman. Jadi jika terlihat basah pada tutorial sebelah, channel sebelah itu memang katanya menggunakan minyak kayu putih worth it, padahal sifatnya membasahi. Coba dikeringkan pasti akan pulih seperti ini, nanti akan kelihatan lagi. Oke, next kita lanjut untuk cara kedua. Cara kedua kita menggunakan Pepsodent, dan di sini channel sebelah pun juga menggunakan Pepsodent teman-teman. Apakah menggunakan Pepsodent nanti kita dapat menghilangkan kuantitas dari jamur? Nah, dan di sini untuk sifat dari Pepsodent sendiri tidak akan mengurangi dari kuantitas jamur teman-teman. Hanya membasahi juga sih sifatnya menurut saya. Namun di sini belum dibuktikan karena memang di sini coba kita kuak satu persatu apakah dengan cara-cara yang lain itu bisa sih menghilangkan jamur. Dan di sini memang untuk Pepsodent sendiri tidak untuk cara-cara seperti ini, namun untuk sikat gigi atau gosok gigi ya teman-teman. Jadi kalau HP teman-teman itu giginya itu kotor, mungkin bisa menggunakan cara Pepsodent seperti ini ya teman-teman. Namun di sini kan berjamur, bukan gigi yang kotor. Ini kita coba langsung oleskan saja ya teman-teman, apakah nanti mengurangi dari kuantitas pada jamur backdoor teman-teman. Oke, kita lanjut pada penggosokan menggunakan Pepsodent teman-teman. Wow.
Oke, kita gosok-gosok yang apa ya, yang sedemikian rupa lah, pokoknya yang banter, yang keras ya teman-teman, agar supaya nanti kita harus bisa melihat apakah dengan menggunakan Pepsodent ini akan terlihat hasil dari penggosokan backdoor jamur ya teman-teman. Oke. Namun di sini sebagai perkiraan saja, karena memang sifat dari Pepsodent sendiri tidak akan mengikis dari cat ya teman-teman. Jadi jangan mengharapkan dengan Pepsodent itu dapat mengurangi kuantitas dari jamurnya teman-teman. Dia tidak akan mengikis, dia hanya membasahi sifatnya. Dan di sini kita sekiranya sudah selesai, kita bersihkan, kita keringkan saja ya teman-teman untuk backdoornya. Seperti ini hasil dari penggosokan menggunakan Pepsodent teman-teman. Nah, bagaimana jika menggunakan Pepsodent ini menurut teman-teman itu recommended atau apa ya, terlihat perubahan dari awal digosok dengan yang sebelum digosok? Silahkan tulis komentar. Menurut saya tidak ada perubahan untuk penggosokan yang kedua ini menggunakan Pepsodent teman-teman, karena memang sifatnya hanya membasahi, bukan mengikis dari catnya teman-teman. Oke, next kita cari cara yang semaksimal mungkin dalam menghilangkan jamur. Oke, kita pakai cara yang ketiga, yaitu menggunakan autosol. Menggunakan autosol ini sebenarnya sudah saya terapkan di playlist saya. Silahkan scroll playlist saya yang judulnya itu independent content. Di situ sudah banyak kok untuk contoh-contoh dari backdoor menggunakan penggosokan menggunakan autosol ya teman-teman. Jadi ada yang berhasil, ada yang tidak, karena memang dilatar belakangi dengan backdoornya itu cocok apa tidak. Jadi material backdoornya itu material dari kaca atau dari apa gitu kan, polikarbonat itu kan ya beda-beda ya teman-teman. Jadi ada yang bisa, ada yang tidak menggunakan cara ini ya teman-teman. Jadi kita lanjut untuk menggunakan cara ini. Memang sifat dari autosol itu mengikis cat ya teman-teman. Jadi cat paling terluar, contoh nih, cat lapisan ada 3 lapis cat. Jadi dikikis dengan menggunakan autosol itu mungkin setengah dari itu ya teman-teman. Jadi kan backdoor itu kan berjamur itu pada cat yang paling terluar. Jadi menggunakan cara autosol ini fungsinya untuk mengikis cat yang paling terluar itu. Jadi ketika sudah terkikis itu kan otomatis hilang. Secara logika itu masuk untuk cara-cara menggunakan autosol, karena memang sifat dari autosol ini tidak hanya tidak hanya untuk membersihkan karat, namun pengikisan cat juga mungkin bisa diterapkan dengan menggunakan komfon juga sudah bisa ya teman-teman. Jadi kemungkinan sifatnya sih sama, karena memang pengikisan cat itu komfon juga berlaku seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman silahkan sharing apakah menggunakan cara lain juga bisa, dengan cara lain yang lain lah pokoknya. Silahkan tulis kolom komentar ya. Jadi di sini setelah kita penggosokan ini sudah selesai, kita lanjut untuk pembersihan. Oke, pada cara ketiga ini memang sudah sangat banyak saya jelaskan, sudah banyak saya tutorkan ya teman-teman. Jadi memang ada yang berhasil, ada yang tidak, ada yang beresiko, ada yang tidak. Jadi dapat teman-teman cross check untuk pada playlist saya teman-teman. Oke, next. Jadi seperti ini untuk keadaan dari backdoor yang sudah digosok autosol. Sedikit terlihat karena memang ini penggosokan yang pertama, jadi untuk fingerprintnya sudah hilang ya teman-teman. Jadi dapat teman-teman lihat aja untuk fingerprint, amati untuk lubang atau lingkaran dari fingerprint itu sudah hilang teman-teman. Tidak seperti video yang sebelum digosok atau yang tutor yang versi pertama atau cara yang kedua ya teman-teman. Jadi kita cross check untuk video yang sebelum digosok seperti ini, dan untuk yang sesudah digosok seperti ini. Dapat teman-teman lihat untuk caranya. Jadi dengan pengikisan cat yang seperti ini, kita itu secara perhitungan itu secara logika itu masuk akal ya teman-teman. Jadi untuk cat lapisan yang terluar itu dikikis agar supaya jamur itu hilang ya teman-teman.
Oke, untuk cara yang keempat, katanya menggunakan garskin saja Bang. Nah, sifat dari garskin ini hanya menutupi teman-teman. Jadi pelarian gitu loh, bukan mengobati atau gimana kan ya. Jadi sifat dari garskin itu hanya menutupi backdoor yang lecet ataupun yang berjamur, itu hanya menutupi, tidak mengobati kok. Jadi menggunakan garskin ya silahkan atau gimana lah. Namun di sini kan tutornya cara menghilangkan jamur, bukan cara menutupi jamur. Itu kalau saya pakai garskin ya teman-teman. Oke, ada yang komen katanya ganti backdoor saja. Jadi di sini bukan masalah ganti backdoor atau tidak, bukan masalah simple atau tidak teman-teman. Jadi saya terangkan kembali, untuk ganti backdoor itu kan ada yang mau, ada yang tidak. Karena memang kadang yang tidak mau ganti backdoor itu kan pertahankan tingkat keorisinalan dari smartphone-nya teman-teman. Jadi ganti backdoor iya kalau diganti dengan backdoor yang orisinil juga. Namun kalau diganti backdoor yang KW-KW yang cuma harganya 50.000, itu ya untuk tingkat keorisinalnya di mana gitu kan. Jadi ada teman-teman yang itu mempertahankan tingkat keorisinalannya teman-teman. Jadi nggak semua ya, nggak semua rela untuk HP-nya itu diganti backdoor yang KW-KW, itu kan nggak semua. Jadi di sini cara menghilangkan jamur, bukan cara pelarian atau cara menutupi jamur. Kalau cara menutupi jamur bisa di garskin, bisa diganti backdoor, seperti itulah. Jadi mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman ada pertanyaan silahkan tulis komentar, like jika teman-teman suka dengan video ini, subscribe agar berlangganan dengan video-video ini agar selalu bisa upload untuk video-video menarik berikutnya. Saya pamit undur diri, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and goodbye. Bye bye.